kepada Ibu Cynthia Alfi MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, yang terhormat para wakil rektor, yang terhormat Bapak Ibu Fakultas, Dekan maupun wakil dekan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Ekstata, dan juga Fakultas Ilmu Agama Islam. Tidak lupa juga yang terhormat kepada segenap kaprodi dari 3 fakultas dan juga Bapak Ibu dosen. Yang kami banggakan segenap mahasiswa yang hari ini telah dan berproses melaksanakan yudisium keempat tahun akademik 2021-2022. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Jumat Barokah hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan acara yudisium dengan sangat lancar, dan tentunya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita ke arah yang terang. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, alhamdulillah hari ini acara yudisium telah terlaksana, dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang tentunya telah memberi support kepada para mahasiswa untuk menyelesaikan studi di kampus UNU dengan tepat waktu. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah berusaha mengoptimalkan diri dalam rangka menyelesaikan studinya di UNU Blitar dengan baik dan tepat waktu. Dan setelah ini, mahasiswa sekalian akan terjun ke dunia yang sesungguhnya. Teman-teman akan bekerja sesuai dengan passionnya. Silakan setelah selesai dari bangku pendidikan yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, teman-teman mahasiswa harus tetap mengupgrade diri. Tentunya kalau kita berbicara tentang belajar, tidak hanya di bangku perkuliahan, tapi di luar sana teman-teman juga tentunya harus berproses tetap belajar dan belajar. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya yudisium di hari ini diikuti oleh 78 mahasiswa yang terdiri dari 40 mahasiswa FIP dari 4 prodi. Dan tentunya itu suatu kebanggaan tersendiri bagi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sosial. Ternyata ketika mahasiswa mau berusaha dengan keras sekali, ternyata mampu untuk menyelesaikan studinya dengan baik sekali dan dengan tepat waktu. Tentu hal ini menjadi salah satu motivasi tersendiri untuk teman-teman yang belum lulus, baik teman-teman satu angkatan, baik kakak tingkat, ataupun menjadi role model bagi adik tingkat teman-teman sekalian. Oleh karena itu, silahkan untuk tularkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama berproses penelitian kepada adik tingkat. Jangan senang-senang membagikan ilmunya kepada adik tingkat, dan tentunya selamat berjuang dan terima kasih. Saya sampaikan sekian dari sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Cynthia Alfi MPD. Selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Eksakta kepada Bapak Patra Nanggono Putra M.Com. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor UNU Blitar, Bapak Dr. Anandatur mewakili BPB UNU Blitar, yang terhormat para wakil rektor,
yang terhormat Ibu Dekan dan juga Ibu Wakil Dekan dari Fakultas Agama Islam, Bapak Ibu Kaprodi dan juga seluruh dosen di universitas serta para mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa melaksanakan judi keempat dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada tujuan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan tempatnya di yaumul akhir. Pertama saya ucapkan selamat kepada seluruh yudisium keempat dari kedua fakultas. Yang kedua, harapannya kalian semua akan sukses setelah nanti keluar dari universitas, amin, dan tetap membawa citra universitas dengan baik. Ya, pada hari ini merupakan tanda kelulusan bagi para mahasiswa. Semoga bisa menularkan kepada teman-temannya yang belum lulus, memotivasi juga supaya cepat selesai studinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Patra Nonggawa Putra FM. Selanjutnya, sambutan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kepada Bapak Muhammad Fatih MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati kali ini para yai, nyai, para masyayikh, para muadzin, pembicar, dan yang kami hormati rekan dari BPI Dr. Aman Gatul, kami hormati rekan dari Wakil Rektor Saudara Ardi, Bapak Ardi Sandiki, Bapak Ibu Dekanat, Pak Patra, Bu Sindi Alfi, Bapak Ibu Kabiru, Pak Menci, Gugus, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Fakultas Ilmu Eksakta dan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sosial, Bapak Ibu perwakilan Prodi yang kami hormati dan yang kami banggakan, ada adik-adik sekalian beserta yudisium semester Gaza tahun akademik semester genap tahun akademik 2021-2022, serta yang kami banggakan pula rekan-rekan panitia yang sejak kemarin ini telah berkecimpung ya, mulai persiapan dari rapat sampai gladi bersih, sehingga pada acara hari ini berjalan dengan lancar. Pertama-tama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dan hidayahnya serta taufik kita bisa menyelenggarakan acara yudisium semester genap tahun akademik 2021-2022 dengan penuh bahagia dan berkah dan tentunya membawa manfaat bagi kita semua. Yang kedua adalah mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang mana kita nantikan saat Nabi Agung Nabi Muhammad yang mana membawa pencerahan bagi kita dari kegelapan menjadi
zaman yang penuh keberkahan, yaitu Adinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan ancaman peluang dan usaha. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ancaman yang pertama ini terjadi pada bidang ekonomi. Di luar, ancaman resesi ini sangat tajam sekali, sehingga berdampak pada sektor-sektor yang lain. Dari itu yang saya hormati, kenapa kami menyampaikan hal ini? Karena diprediksi tahun 2023 gelombang resesi ini tidak hanya pada dunia global, tapi masuk pada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Ada siap untuk menerima gelombang ini atau tidak? Dan ini ditandai dengan inflasi yang tinggi. Negara yang paling berdampak salah satunya yaitu Amerika dan Inggris. Saat ini beberapa perusahaan itu sudah mengalami banyak angka pengangguran ini meningkat di negara tersebut, sehingga mau nggak mau ancaman resesi ini akan masuk juga dalam negara kita. Yang paling penting yaitu adik-adik setelah mendapatkan ilmu, mendapatkan berkah, mendapatkan bekal yang kuat, adik-adik ketika terjun ke masyarakat ini mampu menciptakan usahanya sendiri. Jangan sampai adik-adik ini menyombongkan kepada pekerjaan tertentu saja. Kita tahu bahwa sarjana yang sukses itu sarjana yang mampu membawa bekalnya ini kepada masyarakat untuk menuju kemaslahatan. Itu salah satu indikatornya. Yang paling nampak, mahasiswa tersebut tidak bergantung pada orang lain, mampu menciptakan usahanya sendiri, mampu menciptakan lapangan sendiri. Kalau kami lihat sekilas ini para yudisiawati ini sudah 60% ini sudah bekerja, bahkan ditanya. Ini menandakan ketika proses perjalanan mencari ilmu, dengan tidak hanya mencari ilmu saja, tapi berusaha untuk mengabdi ke lembaga-lembaga tertentu. Ada yang saya hormati, kami berpesan bahwa ada 3 jenis sarjana. Yang pertama sarjana unggul, yang kedua sarjana pas-pasan, yang ketiga sarjana yang bernasib kurang baik. Sarjana unggul ditandai dengan apa? Indikatornya, 1, bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jadi kalau ada yang sudah mempunyai usaha sendiri, termasuk tergolong sarjana yang unggul. Yang kedua, mampu mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat. Ilmu yang tentunya didapatkan selama 4 tahun ini. Pak, saya sarjana peternakan. Saya di rumah sudah mempunyai ternak sudah saya sudah sekitar 5.000. Terus saya sudah mempunyai karyawan berapa? 10 orang. Nah ini berarti ada linearitas keilmuan dan kualitas pekerjaan. Pak, saya sarjana pendidikan, namun saya bekerja di BUMN. Kalau pendidikan di BUMN berarti ada ketidakcocokan walaupun tidak 100%. Nah ini kegolongan apa? Atau Pak, saya mahasiswa yang saat ini lulus dengan IPK lumayan tinggi, tapi saya sampai saat ini belum bekerja. Belum bekerja apa sudah bekerja? Sudah bekerja
masuk ke perusahaan dikeluarkan, masuk ke perusahaan sana lamar dikeluarkan. Saya melamar ke perusahaan teman saya belum masuk ditolak. Kenapa itu? Nah ini tergolong sarjana yang mana? Yang kedua, sarjana yang kategori pas-pasan, kan yang bertingkat saja, Bapak Ibu. Ini mereka yang cenderung memiliki arusnya ke barat, yaitu ke barat, arusnya ke selatan, ke selatan. Sama kelulus mau jadi apa? Tak kayak selamat yang ini bekerja. Loh, bekerja sebagai apa? Saya tak melamar pekerjaan yang semampu saya, yang dekat-dekat sini saja. Maksudnya dekat rumah. Tidak berani keluar kota, tidak pak, tidak boleh nama ini itu dan sebagainya. Kamu sudah melamar belum? Belum. Sudah dapat ijazah? Sudah. Ini jenis mahasiswa yang masalah. Terus ilmu kamu tentang belajar tentang apa kemarin itu? Saya belajar ilmu komputer misalnya. Jadi saya tak ingin pak diselesaikan keilmuan saya tak bekerja selalu di bidang ilmu komputer. Nah, ini mahasiswa yang apa saja biasa-biasa saja, nggak tahu arahnya, tujuannya apa, nggak tahu apa yang dikerjakan setelah wisuda, setelah wisuda itu bahkan nggak tahu arahnya kemana. Dan yang terakhir yaitu bagi mahasiswa yang bernasib tidak baik. Dalam artian nasib ini juga harus diusahakan dengan mahasiswa tersebut, usaha sendiri. Mereka yang selalu tidak kuat, selalu menggerutu, selalu mengeluh, terus aku kerja mengono itu angel, gajinya tinggi, terus ketika kuliah mengono kain, sama dulu berapa semester pak? Kan dulu 9 semester, 10 semester. Nah, mahasiswa ini yang selalu tidak optimis untuk menatap masa depan, selalu optimis untuk menatap rumah tangga orang. Kok kayak penakan ya, kayak numpak mobil, ya istrinya cantik, pekerjaannya mapan, gajinya 10 juta. Nah, dari yang saya hormati, sekarang panjenengan sudah dinyatakan lulus dengan predikat tertentu. Namun kami berharap panjenengan bisa mempunyai pemikiran untuk menjadi mahasiswa sarjana mahal, sarjana yang unggul, sarjana yang mampu menempatkan diri sendiri dan mempunyai keunggulan di bidang tertentu. Saya ucapkan selamat dari ya si 8 semester panjenengan bisa lulus tepat waktu dengan predikat yang cukup memuaskan rata-rata tadi. Semoga ke depan panjenengan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, lebih baik. Dan kami dari Sindikat Akademika mewakili universitas ini menyampaikan permohonan maaf apabila dalam melayani panjenengan, dalam memimpin panjenengan ada kendala-kendala atau hal yang tidak diinginkan. Jadi yang berikutnya ini kami menyampaikan informasi bahwa yang pertama terkait dengan kelulusan. Di sela-sela ini panjenengan semua sudah menerima validasi ijazah belum? Sudah, alhamdulillah. Berarti ijazah panjenengan sudah amigrah. Selanjutnya bagaimana Mas? Nah ini nanti jenengan akan didaftarkan di pangkalan data melalui sistem PIN sipil. Karena jenengan sudah berproses review, kemarin sudah ada proses penjajakan, tanggungan akademiknya tidak ada, tanggungan administrasi keuangan tidak ada dan lain sebagainya. Yang kedua,
nanti kami juga ingin memvalidasi tentang transkrip. Ini berproses menjadi. Transkrip ini silakan dicocokkan dengan tim akademis dan PPDP. Insya Allah kalau sudah mulai training judisium ini, insya Allah nilai itu aman. Ya, nanti sudah disebutkan dengan IPK sekian-sekian. Namun yang perlu dicek kembali yaitu tentang mata kuliah, baik dari segi nomenklaturnya, baik dari segi jumlah kuantitasnya dan lain-lain. Yang berikutnya tentang SKPI. Jadi ada dari ini jangan diam saja, silakan dari proses SKPI. Kalau transkrip dan ijazah ini diproses di biro akademik, kalau SKPI nanti dibantu di tingkat dekanat. Bagaimana Pak prosesnya? Silakan nanti akan dapat link, dapat surat dari ada link. Silakan input data yang terkait dengan SKPI. Nanti akan kami jelaskan ya data apa saja yang masuk di SKPI. SKPI ini wajib diisi, yaitu Bapak adik-adik sekalian sebagai pendamping ijazah. Yang berikutnya adik-adik harus melengkapi dengan data alumni. Data alumni ada tiga hal, yaitu tentang kartu alumni, buku alumni, dan research study. Kalau research study nanti akan diproses setelah dari wisuda, setelah mendapatkan ijazah minimal 1 bulan berikutnya. Apakah adik-adik hari ini sudah dimintai data tentang alumni? Belum. Di biro mau diproses tentang data alumni. Kemarin kalau dipakai Bapak Ibu dosen ada tim khusus, tidak jalan, mohon dipertimbangkan membuat tim baru. Bu Biro ini hari ini sudah berproses. Data apa saja? Yang pertama kita harus mengikut identitas, ya. Kemudian data terkait dengan buku deskripsi panjenengan, ya. Dan kemungkinan data ini nanti akan diproses dengan kartu alumni. Kami menginginkan bahwa kelulusan kali ini yang di wisuda 4 akan di wisuda 3 ini nanti kami harapkan ketika wisuda ini sudah membawa kelengkapan-kelengkapan yang lain, ijazah, transkrip, SKPI dengan data alumni. Tujuan dari tidak. Nah, kalau itu kami mohon bantuannya untuk melengkapi. Kapan itu? Kami mohon diingatkan hari ini data alumni harusnya sudah berproses sama dengan validasi ijazah. Dan nanti untuk validasi ijazah setelah dengan coret-coret kalau tidak sama dengan tanda tangani dengan nama terang dan tanggal sekarang. Ya, kami melalui biro nanti tidak mau memproses ijazah kalau tidak panjenengan validasi dengan melalui apa? Tanda tangan, nama terang dan tanggal validasi. Nanti kami tarik dan kami proses. Yang pertama proses pemesanan BIM sipil, yang kedua proses pencetakan ijazah, yang ketiga proses legalisasi ijazah dan pelengkapnya. Mengingat pengalaman yang waktu lalu, proses ijazah ini tidak bisa begitu cepat ada ini. Saya survei, saya teliti faktor penambah yang terbesar yaitu tentang tanggungan panjenengan. Kalau panjenengan itu sudah tanggungannya selesai, ini insya Allah akan lebih cepat. Faktor-faktor yang lain yang di sebelumnya ini insya Allah tidak akan terjadi lagi. Ya, faktor legalisasi ijazah. Yang waktu lalu lama dari 6 bulan untuk legalisasi ijazah. Anda tangan saja lama. Kalau ini insya Allah tidak. Panjenengan bisa menagih karena Bapak Ibu dosen yang menandatangani ada di sini semua. Ya, kami minta
dengan tanggungan akademiknya selesaikan, insya Allah sudah selesai, tanggungan administrasinya keuangan tolong diselesaikan. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan tentang wisuda ketiga. Kapan ini dilaksanakan? Dan harus menyiapkan persiapan untuk wisuda, yaitu sekitar bulan Januari. Kami perkirakan, kami prediksi minggu ketiga sampai minggu keempat, kurang lebih. Kemudian tempatnya, ini tempatnya ada dua. Satu di hotel, ini masih estimasi, atau di gedung yang sama-sama baiknya, yaitu gedung Kusuma. Atau nanti kalau misalnya ada hotel, Pak, saya punya, saudara saya Pak punya hotel insya Allah nanti di diskon Pak, atau nanti lebih murah, kita sampaikan. Terus peserta, ini estimasi kalau jelas peserta untuk wisuda ketiga ini terdiri dari yudisium keempat, mohon maaf, yang sekarang ini dengan yudisium ke-5. Nanti kapan Pak? Yaitu sekitar bulan Desember yudisium yang ke-5. Yudisium keempat ini berjumlah 78 kurang lebih. Berarti kalau yudisium ke berikutnya ke-5 ini kami pastikan sama sekitar 70. Estimasi untuk peserta wisuda berarti sekitar 140-150 mahasiswa. Nah, ini yang paling penting juga panjenengan siapkan. Panjenengan siapkan biaya wisuda sekitar 100 juta berapa? Kenapa ini penting? Ya karena akan mempengaruhi kelancaran wisuda untuk yang ketiga. Kemarin itu ada jarak 2 hari banyak yang bayar. Sehingga apa? Untuk memproses buku alumni tidak bisa, memproses kartu alumni tidak bisa, memproses untuk pesan hotel tidak bisa, makan tidak bisa. Padahal itu 1 bulan harus clear. Jadi nanti kami ingin selesaikan secepatnya. Yang belum selesai sesuai dengan batas waktu, kami berprinsip akan melayani bagi mereka yang sudah menyelesaikan administrasinya. Karena kasihan kemarin sudah ada temennya ini yang ngomong, jangan bayar. Ada 14 anak yang bayar, kami sudah. Ternyata habis itu 50 anak, 60 anak, 100, 150 anak. Yang ngomongnya ternyata juga itu juga membayar dan lunas. Itu yang kami tidak inginkan. Jadi adik-adik kami inginkan disiapkan karena sangat mempengaruhi kelancaran. Betul-betul kalau sudah membayar, Pak, kalau nanti gelombang divisi 50 yang membayar, ya kami proses, berarti nanti tidak ada 150, hanya 100 mahasiswa. Kami sudah kan. Dan kami sampaikan, kemarin ada yang turun ke jalan, Pak, sudah apa dan objek kita. Kami jelaskan ada biaya satu komponen saja. Untuk melatih paduan suara itu setiap kali membayar itu datang pelatih sekitar 250 ribu, pelatih keyboard dan kelas. Untuk membiayai 25 mahasiswa yang paduan suara snack minimal itu selama 20 tahun. Itu satu instrumen, satu indikator. Diambilkan dari mana? Yang uang itu dari instrumen yang kedua, indikator yang kedua, ijazah kita cetakan di tahun-tahun menggunakan barcode. Tidak cek, nanti ada barcode-nya, ada keamanan dari segi visibilitasnya tinggi. Nah, kalau kertas yang dicetak ini tidak biasa dengan biaya yang juga lumayan. Kenapa Pak kok harus tinggi seperti itu? Ini dokumen resmi, termasuk dokumen penting, dokumen negara yang harus dikondisikan dengan khusus. Dari segi keamanannya harus tinggi,
dari segi penulisannya harus akurat, data yang diisikan harus valid. Nah, ini membutuhkan biaya. Jadi mohon maaf, kalau dilihat dari wisuda kampus lain ini termasuk yang di bawah, ini ada teks. Dan kami ingin menyampaikan ini, kami terbuka supaya ini juga akan memperlancar di sana lain. Jadi ada tim, mohon disiapkan biayanya, dan ini nanti masuk rekening kampus menggunakan Pak Allah akan disiapkan virtual account. Jadi kita tidak perlu konfirmasi kalau sudah menggunakan virtual account, menggunakan kode khusus, datanya akan terekam. Ya. Yang berikutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan SKPI. Sesuai dengan peraturan rektor yang kami keluarkan tanggal 28 Maret tahun 2002 tentang ini ada surat keputusan rektor mengajukan nomor 6 SK R 1 Umum BLP Romawi 2002 tentang peraturan penerbitan surat keterangan dulu SKL, ijazah, transkrip, sertifikasi kompetensi, gelar, tata cara penulisan gelar, surat pendamping ijazah SKI di lingkungan Nahdlatul Ulama kita. Nah, ini tanda-tangani 28 Maret. Saya langsung baca pokok SKI. Ini bilang-bilang apa saja yang harus kita cantumkan, ya, bila boleh diangkat di bukan menggunakan itu. Yang pertama, kegiatan wajib ini meliputi sertifikat PKKMB. Jenengan sudah punya apa belum? Alhamdulillah. Kalau sudah itu nanti dikirimkan. Mendapatkan bobot KKI-nya itu sebesar 1. Ya. Kemudian yang berikutnya kegiatan di bidang penalaran dan keilmuan. Apa saja Pak? 1. Memperoleh prestasi dalam lomba karya tulis ilmiah, inovasi, kreativitas, karya populer, entrepreneurship di tingkat internasional, nasional, wilayah, tingkat universitas. Dengan bacaan. Yang kedua, mengikuti kegiatan lomba ilmiah di tingkat internasional, nasional, wilayah, dan universitas. Yang ketiga, mengikuti kegiatan forum ilmiah, lomba karya, workshop, pameran, seminar, PKL, dan seterusnya. Tingkat universitas sampai internasional. Yang keempat, pertukaran mahasiswa, student exchange. Ya, kemarin ada nggak ke kemana itu, ke China? Belum ada ya? Ke Arab Saudi? Belum ada juga. Ke Eropa belum ada juga. Cek, jadi ada website, ya, website tertentu di YouTube itu yang memfasilitasi student exchange. Kemudian menghasilkan temuan inovasi yang dipatenkan. Yang berikutnya keenam, menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan. Ini ternyata mendapatkan poin tadi. Menghasilkan karya populer yang diterbitkan di surat kabar, baik media cetak atau media elektronik. Menghasilkan karya yang didanai oleh pemerintah. Ya, kemarin ada yang mendapatkan nama itu KKBI, apa PKM, dan lain sebagainya. Bisa, ya. Terlibat dalam kegiatan penelitian. Ini kolaborasi dengan Bapak Ibu dosen. Mahasiswa berprestasi di tingkat nasional, internasional, dan universitas. Membuat proposal dan laporan PKM, memperoleh pendanaan PKM, mengikuti timnas, asisten lab praktikum, memperoleh pengakuan kompetensi, studi eksekusi, pelatihan keterampilan, itu di bidang kenalan. Yang berikutnya di bidang minat bakat kerohanian. Saya
menjelaskan mengenai prestasi kebijakan olahraga seni ala kerohanian. Kalau dengan ada dibuktikan dengan apa? SK, sertifikat atau surat keterangan. Pak, saya tiga-tiganya punya, boleh. Pak, saya hanya satu, juga boleh. Memiliki pendidikan olahraga, sertifikat kabupaten misalnya, boleh. Menjadi pelatih pembimbing minat bakat kerohanian. Pak, saya jadi ustadzah. Saya mengajar di PPG, mengajar di madrasah dan sebagainya. Mengelola koperasi mahasiswa, mengikuti pelatihan kewirausahaan, memiliki usaha sendiri. Nah, dibuktikan dengan apa usaha sendiri? Bukti pemilikan surat keterangan dari desa. Pak, saya punya usaha cilok, namanya cilok bahagia. Ketika makan menjadi bahagia. Yang kedua di bidang organisasi dan kepemimpinan. Nah, ini pengurus BEM, BPN juga bisa, UKM, ya, BEM fakultas, ya, boleh. Mengikuti pelatihan kepemimpinan dasar, ya. Panitia dalam suatu kegiatan kemahasiswaan, boleh. Mengikuti bakti sosial, bantuan pembimbingan di PAUD, PPA dan akumulasinya yaitu 1 sampai 25 baik, 26 sampai 55 baik, 51 dan seterusnya unggul. Jadi SKPI panjenengan tinggal membuat portfolio, ya. Syukur-syukur nanti dari masing-masing pribadi itu membuat satu tabel atau metrik, misalnya nama lombanya ini, kapan waktunya, di tingkat apa, menjadi peserta atau narasumber. Itu dibuatkan metrik, disetorkan langsung buktinya, beserta buktinya. Kalau buktinya bingung, panjenengan membuat double grade sendiri, boleh. Nanti silakan diikuti penjelasan dari pasok. Itu tadi yang perlu kami sampaikan pada waktu kali sekaligus yang pertama mensosialisasikan tentang kelulusan. Di sini jenengan akan diproses urusan administratif, cetak, ya, kami mohon administratif terpenuhi. Ya, sekali lagi kami belum bisa memproses kalau aplikasi akademik dan administrasi keuangan belum terpenuhi. Karena ini ketika sampai dengan ada yang beberapa 10 yang tidak memenuhi, itu proses cetak itu juga membutuhkan biaya juga tidak. Kami sampaikan terima kasih. Sebelum kami akhiri, izinkan kami berpantun demi acara ini supaya lancar dan tidak bosan. Makan bakwan, makan roti, enak. Dimakan di hari ini. Kami ucapkan selamat Yudi Setiawan Yudi Setiawati untuk meraih masa depan nanti. Terima kasih. Selamat hidup bagi yang baik dan selamat bagi dari itu sekalian. Semoga membawa manfaat di dalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fatih SPB. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemberian motivasi oleh BPP Universitas Nahdlatul Ulama Britania kepada Bapak Anan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. serta bapak-bapak dari Kapolri
yaitu para divisiun yang saya banggakan dan yang berhasil. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini, hari Jumat, Masya Allah, hari yang berberkah, kita bisa melaksanakan kegiatan divisiun yang kedua. Yang pertama, yang keempat, semoga semuanya ini membawa berkah untuk kita bagi dunia maupun akhirat. Mohon maaf sebelumnya, Bapak Ketua PBB dan Bapak Mas Jati berhalangan sehingga saya diperintahkan untuk menghadiri kegiatan acara divisiun kali ini. Adik-adik, Bapak-bapak yang saya hormati, kami dari PBB cuma berpesan kepada kita semua bahwa kita sadari Universitas ini masih banyak dan jauh dari kata sempurna, baik fasilitas dan sarana lain. Tapi kalau dari SDM-nya, saya yakin semua unggul, semua punya semangat dan motivasi yang besar untuk menjadikan universitas ini semakin baik dan menjadi kampus yang unggul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari pada adik-adik sekalian yang saat ini divisiun untuk selalu mengikatkan tali komunikasi silaturahmi baik antara teman-teman satu fakultas, satu lingkungan, teman-teman seangkatan. Yang terpenting adalah komunikasi bagi dengan Bapak dosen, dengan kampus, utama dalam rangka memberikan masukan, saran pada yang lain ini, apa yang harus kita kerjakan demi kemajuan ini. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan atau Bapak Wakil Rektor tadi, pesan-pesan yang berikan kepada adik ini semua sangat baik, memberikan modal dasar untuk adik-adik sekalian ini untuk maju dan berkembang setelah lulus dari kampus ini. Karena saya melihat Pak Dekan sama Pak Abdi ini mahasiswanya semua sangat mempunyai aura yang positif, bahagia. Jadi saya doakan semoga semua ini jadi anak yang sukses. Ini tidak lepas dari peran Bapak-bapak dosen mengalami seperti ini yang sangat luar biasa, perjuangannya untuk mendidik adik sekalian ini menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita adalah selalu berkomunikasi dengan siapapun, mencari informasi dengan siapapun. Apa yang dikatakan oleh Pak Wakil Rektor tadi, bahwa dunia itu semakin berkembang. Kita memerlukan inovasi yang mungkin tidak kita dapatkan di kampus, ataupun mungkin yang tidak pernah kita dapatkan di lingkungan yang lain. Jadi dengan berkomunikasi dengan yang lain, kita akan memperoleh hal-hal yang baru. Ya, itulah yang akan kita lakukan di kemudian hari. Sekali lagi, kami dari PBB berupaya untuk menjadikan Hulu ini menjadi kampus yang besar. Memang kami mempersiapkan untuk lahan dan gedung yang insya Allah akan menjadikan kebanggaan kita semua. Kita akan mempunyai fasilitas yang layak dan mumpuni untuk di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar kepada Bapak para dosen, Bapak Pengelola Universitas, kepada adik sekalian yang selama ini telah membawa Universitas Aguran ini menjadi universitas yang bisa kita banggakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara berikutnya yaitu doa. Doa akan diisi dan dipimpin oleh beliau Bapak Nur Hadi Saputra. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nur Hadi Saputra. Semoga insan cendekia Universitas Nahdlatul Ulama Blitar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian rangkaian acara Yudisium Sarjana Universitas Nahdlatul Ulama Blitar tahun akademik 2021-2022. Semoga mahasiswa yang telah lulus dapat menjadi insan yang bermanfaat untuk agama, bangsa, negara, serta memajukan pendidikan di Indonesia. Dan selalu membawa acara kami undur diri. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sungguh indah Pulau Jawa, Kota Blitar, Kotanya Rapi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau foto terprofi Sesi pertama dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sosial